Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk tugas saya wawancara dengan Bapak dalam tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya monggo Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Utar, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SDN Pugir Kulon 4 yang ada di Kecamatan Pugir. Terima kasih Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, tentunya banyak kasus-kasus yang dihadapi. Di antaranya mungkin ada yang dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral? Baik, saya akan memaparkan tentang pertanyaan saudara pada saya. Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu harus memilih di antara dua pilihan, di mana keduanya secara moral benar tetapi saling bertentangan, yaitu saat di mana membuat keputusan antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral yaitu di mana ketika kita dalam situasi mengambil keputusan antara benar dan salah. Demikian. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik. Pertanyaan kedua, saya akan berusaha untuk menjalankan bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah dan keputusan yang diambil akan menjadi rujukan bagi seluruh warga sekolah. Oke, Pak. Dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah tersebut yang saya lakukan dengan mengumpulkan fakta yang terjadi, pihak yang terlibat, menganalisis benar salahnya membuat keputusan dan merefleksikan keputusan tersebut. Hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi, pada kasus-kasus di mana kita dihadapkan dalam situasi benar melawan benar? Baik, yaitu untuk keputusan yang saya ambil dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang tentunya untuk kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini, mungkin selama ini Bapak mengalami tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak yang sudah Bapak alami? Untuk tantangannya adalah perbedaan pendapat antara rekan guru kerja, sebeberapa mendesak untuk segera mengambil keputusan. Mungkin tergantung waktunya nih Pak ya, bisa. Saat-saat. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ataukah mempunyai jadwal tersendiri, mungkin mempunyai prosedur tersendiri dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan tersebut?
untuk masalah ringan bisa langsung kami mengambil keputusan, Bu, ya. Sedangkan untuk masalah yang berat saya akan bermusyawarah dengan teman-teman atau dewan guru untuk mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, membuat beberapa solusi dan mempertimbangkan kembali sebelum memutuskan sehingga sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu Bapak? Ya, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena masalah tidak bisa diprediksi kapan munculnya. Jika masalahnya ringan bisa langsung diambil keputusan. Tetapi jika masalah berat akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Mungkin ada pihak yang membantu Bapak, Pak, dalam pengambilan keputusan? Tentunya iya, Bu, karena kita tidak bekerja sendiri di sekolah. Intinya bersama-sama teman, dewan guru yang ada yang bertugas di bidangnya, sehingga nanti keputusan tersebut bisa diambil. Yang terakhir ini ya Pak, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang saya bisa ambil dari pengambilan keputusan dilema etika adalah yaitu banyak langkah-langkah yang akan diambil dengan paradigma benar lawan benar. Itu jawaban dari saya, Bu. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban Bapak dalam wawancara saya kali ini. Mudah-mudahan nantinya kita bisa menerapkannya di sekolah. Saya dan teman-teman juga dapat melaksanakan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih sama-sama, Bu. Mudah-mudahan ke depannya kerjasama baik di antara kepala sekolah dan dewan guru yang atau rekan sekerja di lembaga kita bersama. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Harin, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk wawancara panjenengan terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 331 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu, dengan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harin Purwani SPD. Saya bertugas menjadi kepala sekolah di UPTD Sadik SDN Kurikulum 3. Tapi masih baru, Bapak Ibu, perkenalkan, saya di sini masih baru. Jadi mohon maaf nantinya jika mungkin apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mami. Terima kasih Bu Harin. Langsung saja Ibu. Siap. Selama Ibu menjadi kepala sekolah ini, tentunya kan banyak dihadapkan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya sebagai kepala sekolah yang baru, mungkin masih belum lama karena saya masih junior di sini, untuk mengambil keputusan dalam artian semua sekolah atau semua kepala sekolah itu pastinya dihadapi oleh beberapa kasus, yaitu macam-macam kasusnya. Seperti contoh mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Mami, yaitu dilema etika dan bujukan moral, di mana
dilema etika ini kan dari dua permasalahan yang kita anggap memang semuanya benar tetapi bertentangan, ya, begitu ya Bu ya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kemudian sedangkan untuk moralnya atau rujukan moral yaitu salah satunya yang satu benar, yang satu salah. Bagaimana caranya untuk mengidentifikasinya? Yaitu kita harus memahami, yaitu memahami permasalahan tersebut. Apakah permasalahan itu masuk ke dalam dilema etika, ataukah permasalahan itu masuk ke dalam rujukan moral? Dengan cara apa? Dengan pemahaman itu, dengan cara bagaimana kita harus bekerja sama atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Begitu Ibu. Mungkin ini singkat, mudah-mudahan mengenal. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan di sekolah itu kita harus mementingkan kepentingan bersama. Terutama kita harus mementingkan kepentingan yang berkaitan dengan anak didik yang paling utama ya Bu, karena kita itu sifatnya itu yang harus diutamakan ya, berpihak kepada siswa dengan membenturkan faktor-faktor atau pihak mana saja yang harusnya kita padukan untuk menyelesaikan masalah itu. Pengambilan keputusan ini biasanya saya itu kalau kita hanya bicara saja kepada semua orang ini biasanya ini kurang ini, tapi kalau kita sudah pengambilan keputusan kita mengacu kepada Al-Quran atau Al-Hadis, mungkin ada kayak sedikit ada ini ya, sedikit ada ada ketakutan begitu. Jadi menurut saya perbuatan sekecil apapun harus kita sampaikan dulu kepada yang berkepentingan. Sekecil apapun kita harus memiliki nilai-nilai norma atau yang berkaitan atau yang istilahnya mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin seperti itu Ibu. Dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu harus dipertimbangkan nilai kebajikannya sesuai dengan ajaran-ajaran yang dan Allah akan membawa kebaikan bagi bagi kita dan orang lain, seperti itu. Lengkap sekali ya Bu. Dalam pengambilan keputusan tadi itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau dalam mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedurnya yaitu satu yang pertama tadi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwasanya satu yaitu mengidentifikasi masalah. Apakah ini masuk ke dalam dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral, yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait atau ke semua dewan guru atau masyarakat kita untuk mengumpulkan informasi yang terkait kepada permasalahan tersebut. Karena apa? Dengan pengumpulan informasi itu kita akan mengetahui kebenarannya. Kemudian yang ketiga yaitu setelah kita mengumpulkan informasi, kita tidak juga terlepas harus adanya bukti-bukti, karena dengan adanya bukti kita akan menguatkan informasi tadi dan identifikasinya masuk kemana ini nantinya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terlalu cepat atau bagaimana? Bisa dipahami. Dilanjutkan Ibu. Boleh? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif ya, kalau menurut saya kita itu harus bertemu atau kita dudukan bersama yang mempunyai masalah itu, kita bicara dari hati ke hati dulu, atau kita mengadakan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan. Kemudian kita bisa juga yang kedua yaitu dengan cara musyawarah. Musyawarah ini tidak hanya dengan lingkungan yang ada di sekolah Ibu, tapi dengan pemangku-pemangku kepentingan untuk membangun kebijaksanaan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Seperti itu Ibu. Jadi musyawarahnya itu tidak hanya di dalam saja, tapi kita harus bisa bermusyawarah dengan orang-orang pemangku kepentingan. Mungkin dalam di lembaga itu masih kurang dengan sesuatu dan kita bisa dapat dari siapa. Begitu. Dalam pengambilan keputusan tadi tentunya
tidak lancar-lancar saja nih. Kadang kita menghadapi tantangan-tantangan. Nah, tantangan apa saja yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Ya. Tantangan yang saya hadapi selama ini terkait adanya dilema etika atau rujukan moral itu yang paling utama dan paling biasanya terjadi itu kita antara kondisi yang individu dan masyarakat Ibu. Karena kenapa? Merasa tidak enak, tapi ini di masyarakat seperti ini atau kebalikannya juga. Kemudian yang kedua mungkin rasa kondisi kebenaran dengan kita lawan dengan kesetiaan. Orang ini benar tapi kok tidak setia, atau kebalikannya juga mungkin dengan sesuatu yang kita alami di sini tadinya itu bahwasanya ada anak yang mungkin anak ini tidak pernah masuk, tetapi bagaimanapun sebagai apa ya istilahnya untuk nama SD biar tidak terbuat apa-apa kita harus kita naikkan. Berarti kita kan jangka pendeknya seperti apa, kita lawan dengan jangka panjangnya seperti apa. Kalau sekarang kalau anak ini kita naikkan, nah itulah mungkin untuk kasus yang dilema etika mungkin seperti itu Bu. Ataupun dengan kasus-kasus dengan rujukan moral tidak jauh seperti itu. Mungkin itu yang kondisi yang mungkin juga rasa kasihan itu melawan dengan apalah kita sekiranya ya sebagai manusia ya gitu. Karena dilema etika ini sangat-sangat sulit untuk kita jalankan kalau kita tidak bisa memahami permasalahan yang pastinya dan kita tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri begitu Ibu. Kita harus mempertimbangkan bersama dan mengambil benar-benar apakah ini memang harus kita jalankan atau yang satunya yang harus kita jalankan begitu. Dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah Ibu mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, maksudnya maksudnya apa kalau kita waktu ada masalah gitu apakah ada waktunya atau jeda? Oh begitu. Ya. Oke, kalau untuk menghadapi masalah seperti itu terutama yang dilema etika kita tidak ada untuk jadwal itu, tidak ada waktu maksudnya penundaan karena kita harus memprioritaskan masalah ini segenting apa atau nanti akan menyangkut perorangan atau orang banyak karena masalah itu harus segera terselesaikan. Karena apa? Kalau kita menunda waktu atau menjadwal, kalau kita tidak bergerak cepat itu dalam artian kita akan menambah masalah kembali begitu. Dalam artian bagaimana nanti cara mengumpulkan informasinya loh. Kita harus bergerak cepat karena itu kita harus meminta bantuan kepada semua. Begitu itu. Jadi tidak ada jadwal khusus. Karena apa? Masalah semakin ditunda akan semakin banyak juga dan akan semakin menumpuk. Itu menurut saya itu. Dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau pihak-pihak dan juga faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Mau diulang lagi? Adakah pihak-pihak yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan juga faktor-faktor apa saja yang mungkin bisa mempermudah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan terkait kasus dilema etika tersebut? Kalau yang membantu saya otomatis semua dewan guru atau semua yang ada di lembaga serta kita meminta mungkin bantuan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan yang berada di sekitar kita untuk menghadapi masalah ini. Kemudian kalau faktor-faktornya kita itu harus ada komunikasi. Iya, komunikasi kepada komunikasi baik di intern sekolah maupun kita di masyarakatnya. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan emosi. Karena apa? Kalau kita sudah dihadapkan oleh masalah, otomatis kita akan emosi kita tidak bisa mengontrol. Jadi paling yang pertama dan utama menurut saya satu komunikasi, yang kedua yaitu pengendalian emosi. Karena kita dengan emosi itu kita akan bisa memilah dan memilih masalah apa yang harusnya kita tangani. Seperti itu. Mantap Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya dapatkan dari dilema etika, yaitu yang saya petik ya, yang paling saya itu mengidentifikasi masalah. Karena susahnya untuk ya betul. Kalau mengumpulkan informasi mungkin kita masih bisa. Untuk menggali informasi dan bukti-bukti kita bisa minta bantuan. Tapi kalau mengidentifikasi masalah, walaupun kita sudah bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan semua warga sekolah, itu yang sangat masih membutuhkan sesuatu dan itu adalah yang utama untuk menggali suatu permasalahan, khususnya dilema etika dan rujukan. Begitu Ibu, mudah-mudahan jawaban saya ini sedikit bisa ada gambaran. Mungkin apa kurang paham dengan maksud saya? Bisa dipahami, Bu. Iya. Terima kasih Bu sudah memberikan pencerahan banyak terhadap saya. Mudah-mudahan nantinya saya dapat menerapkan hal-hal baik yang bisa saya ambil pada hari ini untuk saya terapkan di sekolah. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini juga sebagai ilmu juga dan wawasan kepada lembaga kami, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan jawaban-jawaban spontanitas dari saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan panjenengan dan juga menambah wawasan di lembaga kami. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru gerak. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.